Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Saya yakin masing-masing kita memiliki kegemaran yang berbeda dalam kehidupan setiap hari, tapi yakinlah ada satu kegemaran yang harus sama, yaitu gemar membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman. Di awal ibadah ini, mari kita menyanyi lagu yang berjudul Sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Ia pun berdirilah dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, Tuhan datang padamu. Jangan buang Tuhanmu. Sambutlah, ia pun berdirilah dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang pantas dan layak kami sembah dan kami muliakan. Inilah kami yang meluangkan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Secara khusus juga kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuntunlah kami semua, arahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini, dalam kitab Roma pasal 10, ayat yang ke-20, berkata begini, dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tema renungan di hari ini, penampakan Allah. Saudara-saudara, saya yakin banyak di antara kita sering melihat stasiun-stasiun TV di Indonesia memiliki slogan khusus yang unik dan bermakna. Ada satu stasiun TV yang punya slogan menarik, yaitu SCTV dengan slogan Satu untuk Semua. Apa hubungannya dengan renungan hari ini? Injil diperuntukkan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani. Artinya untuk semua orang. Ini yang tak dipahami secara benar oleh orang-orang Yahudi, yang menganggap diri lebih spesial, lebih berkelas, lebih hebat, dan mereka yang akan menikmati keselamatan. Akibat pemahaman yang salah, maka hidup mereka berada di jalan yang salah. Realita yang dilihat oleh Rasul Paulus, orang-orang Yahudi tidak mau hidup dalam kebenaran versi Tuhan, tapi hidup dalam kebenaran versi mereka sendiri. Itu dalam pasal 10 ayat 3. Oleh karena itu, Paulus berusaha memberikan pemahaman yang benar bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan karena hukum Taurat yang mereka agung-agungkan. Sikap orang-orang Yahudi membuat Tuhan menjadi marah, sehingga dia memakai bangsa lain untuk menyadarkan mereka dari sikap yang tegar tengkuk, atau orang bebas sehari-hari keras kepala, susah muator, kepala batu.
Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengutip perkataan Nabi Yesaya dengan maksud mengingatkan jemaat yang berlatar belakang Yahudi agar belajar dari kisah yang terjadi di zaman Perjanjian Lama. Saat bangsa Israel menolak firman Tuhan, maka Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Tuhan membuat bangsa Israel menjadi cemburu terhadap bangsa lain yang dianggap bukan bangsa pilihan. Ini adalah gambaran kasih yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Seperti ada kalimat, besarnya dosa manusia tak dapat menandingi dan mengalahkan besarnya kasih Tuhan. Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menegur dan menasihati orang Yahudi agar mau hidup dalam kebenaran firman. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mau mereka terus-menerus hidup dalam dosa, penolakan terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, firman hari ini memberikan motivasi yang sangat berharga. Marilah kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang menyadari bahwa pemberitaan firman sebenarnya adalah wujud nyata bahwa Allah berusaha menampakkan diri dan menjangkau umatnya agar mau menerima dia, bahkan membuka hati supaya dia masuk dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang harus kita renungkan di saat ini, apakah selama ini kita menjadi orang-orang yang menerima kehadirannya, atau jangan-jangan orang selama ini jatuhlah kehadiran Tuhan Allah? Kalau selama ini kita menjadi bagian orang-orang yang menolak, maka ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berkomitmen selalu menerimanya lewat mendengar bahkan melakukan firman-Nya. Karena akan sangat berbahaya jika kita hidup menolak firman dalam kehidupan kita. Seperti ada kalimat yang berkata begini, jika kita seringkali menolak kehadiran teman, kita akan kehilangan kebersamaan. Jika kita seringkali menolak kehadiran sanak saudara, kita akan kehilangan hubungan kekerabatan. Tapi ada satu hal yang jauh lebih fatal, yaitu jika kita menolak kehadiran Tuhan, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di saat ini Engkau yang sudah memberikan kesempatan kami membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang selalu setia mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Berkat yang berasal dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang boleh meluangkan waktu ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan setiap hari. Shalom.